Seperti biasa, karena ini malam Jumat, saya akan mengundang tamu ke studio untuk menceritakan pengalaman horor mereka. Selamat malam, Luna. Malam, Ceh. Silahkan. Jadi ini kejadian nyata yang aku alami waktu hair extension lagi booming. Oh, sambung rambut gitu ya? Betul, aku ikutan pasang juga. Oke. Nah, malamnya Aska ke rumah, terus kita nonton TV di lantai 2. Tapi tiba-tiba kayak ada bunyi orang ketok pintu gitu. Awalnya kita cuekin, tapi kok makin lama makin jelas. Akhirnya kita cari, dan sumber suara itu dari luar pintu jemuran. Terus, Gua samperin, tapi baru aja mau gue buka, tiba-tiba wah, kenceng banget kayak pintunya mau didobrak dari luar. serius? Habis itu Luna pingsan. Aku dikasih mimpi, di balik pintu ada cewek botak pakai gaun putih, dan dia jodokin kepalanya terus-menerus. Jadi asal suara itu? Terakhir dia teriak, balikin! Sampai aku kaget kebangun histeris. Feeling gue udah gak enak, jadi gue bawa Luna ke salon terdekat buat copotin, dan rambut itu kita tinggal di sana sampai sekarang. Seperti biasa, kalau malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritaan pengalaman horor mereka. Selamat malam, Hazel. Malam, Ceh. Silahkan. Kejadian ini aku alami waktu aku SMP. Sore itu pulang sekolah, aku jalan kaki sama teman-teman sambil ngobrol. Jadi aku kayak nengok-nengok ke belakang gitu kan. Nah, aku ngeliat ada cewek pakai baju biru, rambutnya basah kayak habis keramas. Oke, dari berlima sisa berdua. Yang 3 biasanya ke rumah teman aku si C. Nanti mereka dijemput di sana sama papa mamanya. Nah, aku sama dia lanjut ke jalan raya buat cari bemo. Angkutan umum ya? Iya, nggak berapa lama dapet. Aku sama dia naik. Terus cewek baju biru itu juga ikut naik. Aku sama dia duduk hadap-hadapan. Cewek baju biru duduk sebelah D. Kita awalnya ngobrol biasa, sampai tiba-tiba dia nanya, Hazel, lo pernah lihat hantu gak? Terus cewek baju biru langsung melotot, nengok ke arah D, lehernya kayak patah gitu. Hah? D gimana? Harusnya berasa dong diliatin gitu. Aku baru matiin, C. Ternyata bukan cuma rambutnya yang basah, tapi sekujur badannya tuh basah semua. Dia bukan manusia, C. Hah? Dia masih bilang, udah gak apa-apa, jujur aja. Masalahnya tuh cewek langsung nengok ke arah aku. Mateng. Aku jawab gak pernah. Sialnya, dia turun duluan karena udah nyampe rumahnya. Ninggalin aku yang rute rumahnya paling jauh. Serius? Aku cuma bisa berdoa sepanjang jalan. Tapi malah tiba-tiba keinget sama cerita mama aku. Kalau SMP aku tuh dulunya bekas komplek kuburan. Apa? Akhirnya karena gak tahan, aku maksa minta turun. Aku bayar ongkos, aku jalan dan aku gak nengok lagi ke belakang sama sekali sampai aku nyampe di rumah. Kamu bisa lihat aku ya? Seperti biasa, kalau malam Jumat saya akan mengundang tamu ke studio untuk menceritakan pengalaman horor mereka. Selamat malam, Tante Roslyn. Malam, Tifa. Silahkan. Kejadian ini Tante alami pas dinas di luar kota dulu. Waktu masih gadis ya, Tan? Iya, jadi waktu itu pulang kantor Tante pengen nonton. Sama Om Mike? Sendiri sih, Tante naik ojek itu kan. Nah, ternyata di tengah jalan ada bioskop. Jadi Tante stop minta turun. Terus? Tante masuk ke dalam terus beli tiket. Rame, Tan? Sepi sih, tapi pas masuk ke dalam teater, penuh orang. Oke. Tengah-tengah film tuh Tante kayak nyium bau asap gitu. Tapi pas lihat kiri kanan, semuanya pada fokus lurus hadap layar. Jadi Tante pikir tuh perasaan Tante aja. Iya. Selesai nonton Tante pulang. Tapi besoknya pas berangkat ke kantor, kan lewat bioskop kemarin itu. Itu gedung kosong, Tifa. Maksudnya? Kayak bangunan tuh yang udah bobrok gitu. Tante tanya sama abang gue cek hunter. Kata abangnya, awalnya itu bioskop yang ramai. Tapi karena kebakaran yang menelan banyak korban, gedung itu ditutup sampai sekarang. Hah? Jadi kemarin Tante nonton di mana? Tolong kami yang terjebak di sini menikmati hiburan yang tak ujung berhenti. Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam, Zoe. Malam, Ce. Silahkan. Kejadian ini aku alami bersama teman-temanku beberapa tahun yang lalu. Waktu itu kita menginap di villa yang kita sewa secara acak. Wah, liburan ya? Iya, kita bertiga berangkat pagi. Jadi nyampe di puncak tuh cuma 2 jaman aja. Kita taruh tas di villa, habis itu kita jalan-jalan. Malamnya baru kita balik buat istirahat. Seru banget ya pastinya. Tapi baru aja aku rebahan, tiba-tiba mati lampu, Ceh. Waduh. Karena pada ketakutan, kita mutusin buat tidur sekamar di lantai 2. Iya. Malam itu aku kebangun, gak tahu jam berapa. Tapi pas buka mata, aku langsung kaku. Karena aku ngeliat anak perempuan lagi main horden di jendela balkon. Serius? Tiba-tiba anak itu nengok ke arah aku. Aku langsung cepet-cepet tutup mata pura-pura tidur. Samar-samar aku dengar, yang ini Mayam, tapi suara itu bergeser kian dekat. yang ini Mayam, Terus aku ngerasa hembusan angin dingin di muka aku. Gak berapa lama ada suara. yang ini Mayat. Hah, matang. Dia tahu kamu bangun. Aku cuma bisa teriak sampai teman-teman sampai aku bangun nanya aku kenapa. Hah? Aku ceritain lah, tapi mereka bilang mungkin aku cuma mimpi buruk. Terus aku disuruh tidur lagi. Astaga. Besok paginya kita turun buat cari sarapan. Terus ibu yang jaga warung nanya, kalian nginep di mana?
Temanku jawab, kita nginep di villa kak. Terus? Muka ibunya langsung berubah pucet. Terus dia bilang, kok kalian berani sih nginep di sana? Katanya dulu di villa itu pernah ada tragedi. Anak perempuan jatuh dari jendela balkon lantai 2. Dan arwahnya masih gentayangan di sana sampai sekarang. Hah? Jadi jangan bilang yang kemarin. Itu bukan mimpi, Ceh. Aku tahu loh, kakak cuma pula-pula bobo aja kan? Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain kisah misteri dari seluruh dunia. Selamat malam Celo. Malam Ceh. Silahkan. Cece tahu nggak? Kita bisa pergi ke dunia lain naik lift loh. Hah? Gimana caranya tuh? Pastiin gedungnya minimal 10 lantai dan kamu harus sendirian di dalam lift. Lakukan ini di antara jam 2 sampai jam 4 pagi. Hah? Pertama pencet lantai 4. Kalau udah sampai dan pintunya kebuka, jangan turun. Biarin nanti nutup sendiri. Lanjut ke lantai 2. Habis itu ke lantai 6, lalu turun lagi ke lantai 2. Terus, di tahap ini biasanya mulai ada gangguan, kayak suara-suara aneh gitu, Ceh. Abaikan aja. Duh, merinding. Lanjut ke lantai 10. Pokoknya, selama ritual ini berlangsung, jangan keluar dari lift ya. Habis itu turun ke lantai 5. Di sini, bakal ada cewek yang masuk. Tapi inget, jangan interaksi apapun sama dia, karena dia itu bukan manusia. Matang! Terakhir, pencet tombol lantai 1. Apabila ini berhasil, maka lift akan otomatis naik ke lantai 10 tanpa kita pencet tombol apapun. Serius? Saat pintu liftnya terbuka, silahkan keluar karena sudah sampai di tujuan Anda, di mana Anda sudah bukan berada di dunia manusia lagi. Gimana? Ada yang berani coba nggak guys? Tapi resiko ditanggung sendiri ya. Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam Bung Fian. Malam, C. Silahkan. Kejadian ini gue alamin waktu gue masih kuliah. Dulu gue sempat ngekos gitu, dan kosannya emang khusus buat cowok. Oke. Sebenarnya ada peraturan dilarang bawa cewek. Cuma karena ada tugas kelompok, gue pikir, ya udah nggak apa-apa. Toh nggak aneh-aneh juga belajar doang. Heeh. Sialnya pas teman cewek gue keluar, kepergok tuh sama bapak kosnya. Diomelin dong. Enggak sih, cuma tatapan matanya itu bikin merinding. Maksudnya? Singkat cerita, suaranya gue dibawain gorengan sama bapak kos. Loh, kok baik? Tapi karena gue udah kenyang, gue tawarin ke si B, depan kamar sebelah gue. Iya. Tiba-tiba malamnya pintu kamar gue kenceng banget, padahal udah gue kunci. Serius? Ya, terus muncul sosok nenek-nenek. Rambutnya putih panjang sampai kaki. Dia merangkak ngedeketin gue. Gue mau teriak, tapi suara gue gak keluar. Mateng. Matanya merah. Dia ngeliatin gue sambil ngendus-ngendus. Sebadan gue kaku semua gak bisa gerak. Gak lama dia bilang, bukan yang ini. Hah? Setelah itu gelap, gue gak ingat apa-apa. Gue kebangun besok paginya gara-gara ada yang teriak. Kenapa? Temen kamar sebelah gue ditemukan gak bernyawa, cek. Gue langsung telepon nyokap, gue ceritain semuanya. Nyokap bilang apa? Dia suruh gue beres-beres secepatnya buat tinggalin kosan itu. Karena gue hampir jadi korban tumbal. Hah? Jangan bilang gorengan yang dikasih bapak kos kemarin itu. Aromanya sangat segar. Rasanya pasti enak. Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Loh, mati lampu ya? Surprise. Happy birthday! Wah, makasih ya, jadi terharu. Karena hari ini spesial, kalau biasanya Tifa yang bawain podcast. Hari ini Cece yang cerita, silahkan. Wah, beneran surprise ya jadinya. Baiklah kalau begitu. Kejadian ini adalah kisah nyata yang aku alami sendiri waktu aku berulang tahun yang keempat. Ih, masih imut kemasan sachet. Ini genre horor, yang serius dong. Syanda, bersyanda. Oke lanjut. Aku inget ulang tahun aku dirayain di mall gitu. Terus ada anak cewek pakai gaun biru, rambutnya sebahu, poninya rata, cantik kayak boneka. Aku ajak suster aku buat pergi ke semacam playground gitu. Di sana kita main bareng. Aku suka banget naik komen diputar. Jadi kita berdua duduk di wahana itu. Aku juga minta suster aku fotoin kita pakai kodak mama. Terus, 10 tahun berlalu. umur 14 ya berarti. Iya, aku lagi beres-beres karena mau pindah rumah. Di gudang, aku gak sengaja nemu album foto lama. Pas aku buka, aku kaget banget. Kenapa? Ternyata, di foto yang diambil dulu, aku cuma duduk sendirian, sambil senyum ke arah kiri, yang jelas-jelas kosong. Aku tanyalah ke mamaku, aku cerita juga tentang anak kecil bergaun biru. Setelah dengar, muka mamaku langsung berubah pucat. Karena ciri-cirinya mirip banget sama anak tetanggaku yang meninggal sehari tepat sebelum hari ulang tahunku. Dan katanya dia memang berjanji untuk datang merayakan pesta ulang tahun bersamaku. Hah? Jadi dia itu bukan manusia? Selamat ulang tahun, temanku.
Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat cerita pengalaman horor mereka. Selamat malam, Snow. Malam. Silahkan. Ini kejadian yang gue alami di awal masa pandemi. Waktu itu jadwal gue banyak yang kosong, jadi gue isi pakai olahraga kayak gym atau jogging. Sehat sekali ya. Tapi kalau pagi atau sore tuh ramai orang di taman dan lagi ketat-ketatnya social distancing. Jadi gue prefer lari pas udah gelap. Oke. Hari itu Kamis malam Jumat. Gue emang kemalaman sih. Gue nyampe di sana tuh jam 9 malam. Buset. Penerangan di taman itu cuma dari lampu tiang yang jaraknya per 3 meter. Jangan bilang lampunya warna kuning terus redup-redup gitu lagi. Yap, gue pasang headphone, gue puter musik terus mulai lari. Gak tau berapa lama gue lari, gue lihat di depan, di bawah lampu, ada orang berdiri. Kepalanya botak, pakai terusan warna biru. Terus? Gue lihat HP, udah 9.40. Saat gue lewatin, dia ngomong, "Ngapain dek?" Jelas banget kayak ngomong di sebelah kuping gue, padahal gue pakai headphone. Kok bisa? Karena penasaran, gue berhenti terus nengok ke belakang. Hah? Dia jalan mundur sambil senyum sama gue. Hah? Berarti dia menjauh dari arah lo? Iya, tapi setelah gue perhatiin lagi, dia bukan jalan mundur. Maksudnya? Gue lihat persis di bawah wajahnya itu punggungnya. Jadi? Sebenarnya dia berjalan maju, cuma posisi kepalanya terbalik, seolah-olah dia berjalan mundur. Kepalanya muter ke belakang gitu? Pulanglah, malam sudah larut. Apakah kamu tidak takut? Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritaan pengalaman horor mereka. Selamat malam Juliet. Malam Ceh. Silahkan. Kejadian ini adalah kejadian nyata yang aku alami sendiri waktu aku kelas 6 SD. Dan lukanya masih membekas sampai sekarang. Iya, itu lutut kamu kenapa? Dulu tiap pulang sekolah, aku harus pergi les di dekat rumah. Tapi tempat lesnya itu harus nyebrang jalan raya. Sore itu aku telat, jadi aku panik lari buru-buru nggak ngeliat kiri kanan. Aku nggak nyadar kalau ada truk yang datang dan jaraknya udah deket banget. Aku udah pasrah ketabrak, Ceh. Tapi tiba-tiba ada bapak-bapak yang narik aku. Jadi aku tuh jatuh maju nyusruk ke depan. Dan cuma sendal aku yang kelindes truk. Syukurlah. Nah, pas nyampe di klinik, aku nanya soal bapak-bapak tadi. Tapi katanya nggak ada yang merhatiin. Padahal aku pengen bilang makasih. Terus, beberapa tahun kemudian aku berkunjung ke rumah nenek. Dan aku ngeliat ada lukisan laki-laki yang mukanya familiar. Jangan bilang. Itu bapak-bapak yang nolongin aku dulu, Ceh. Ternyata dia kakek aku yang udah lama meninggal sedari papaku masih kecil. Ya ampun. Terima kasih ya, Kong. Sudah menjadi malaikat pelindungku.